KPK menanggapi ihwal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tutup mulut usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada hari ini. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, tidak ingin menduga apa yang dinyatakan tim penyidik, sehingga membuat Hasto terdiam setelah diperiksa. Tessa malah berkelakar dengan menyebut Hasto kemungkinan sedang tidak enak badan. Tessa juga merespon soal pernyataan kuasa hukum Hasto, Magdir Ismail, yang menyatakan ada kesepakatan antara penyidik dengan Hasto. Menurut Tessa, hal tersebut sudah masuk dalam materi penyidikan sehingga tidak layak disampaikan ke publik. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam, namun setelah diperiksa Hasto mulai bungkam. Dia diwakili pengacaranya Magdir Ismail untuk menyampaikan pernyataan usai pemeriksaan. Hanya saja Magdir tidak mengungkap jadwal pemeriksaan Hasto selanjutnya. Magdir juga enggan mengungkapkan materi pemeriksaan yang dinyatakan penyidik kepada Hasto. Sebab kata dia sudah terjadi kesepakatan antara pihak Hasto dan penyidik untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik. Untuk diketahui, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasanya digunakan sebagai kantornya, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Homongan Laoli berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat, dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari sana, penyidik menyita alat bukti berupa catatan dan barang bukti elektronik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.